Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada hari itu adalah hari dikumpulkan. Zalika yaumut taghabun, namanya at-taghabun. Menyesal semuanya, waktu sudah habis, ternyata orang mukmin masuk surga, yang kafir melongo. Nggak berat loh, bisa saya lakukan waktu di dunia. Tapi orang mukmin juga kesel, ternyata ada orang lain lebih baik ketaatannya di surga yang lebih baik lagi. Padahal bisa loh saya kalau mau mah, uang saya banyak diwariskan ke anak, kenapa nggak saya wakafkan semua? Ada kesempatan terbaik dan belum tentu terulang. Tetangga butuh, kita cuek, akhirnya kita sadar tetangganya udah nggak butuh lagi. Kita lalai pada istri, satu momen terlewat, padahal murah mungkin biayanya, tapi karena tinggi hati kita terlewat. Begitu kita sadar, momennya udah gak ada. Itu juga semua penuh penyesalan. Dan yang pasti, badan sudah sulit, pengen sholat dengan cara yang benar, takbir benar, berdiri udah gak bisa, udah rematik. Itu jangan sampai itu terjadi di kiamat. Kalau di dunia nggak apa. Di kiamat mau tuh gawat gitu ya. Nah itu arti at-taghabun yang tadi. Wa may yu'min billah, maka dalam rangka menghadapi hari kiamat yang modelnya, Allah membuat kisi-kisi dasar. Satu, wa may yu'min billah, yang penting taat, iman dulu pada Allah. Perbaharui terus iman kita pada Allah. Jangan sampai kita tidak memperbarui iman kita. Wa ya'malu shalihan, terus menerus beramal yang tepat, amalannya tepat. Jangan sholat asar pada waktu sholat duhur, itu nggak tepat. Itu tepat ya. Jangan sodako 1 juta lagi punya uang 100 juta, itu tepat. Jangan ketawa pada waktu sedih. Jadi namanya amal soleh begitu. Dua pokok itu akan dapat ganjaran supaya tidak taghabun. Satu, ganjaran yukaffir anhu sayyiatihi, maka Allah akan menutup, menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita itu fokus beriman, fokus beramal soleh, maka kesalahan yang terjadi dianggap oleh Allah bersengaja lah, bukan tabiatnya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nah itu tuh, dzalikal fawzul adzim. Pernah kita bahas kan, ada fauzul kabir, ada fauzul adzim, ada fauzul mubin. Kalau fauzul adzim ahli surga, fauzul kabir tidak jadi kena neraka. Berarti mau masuk surga khusus. Ya artinya memang sudah jatah. Jadi sederhana sebetulnya konsepnya, memperbaharui terus keimanan, fokus beramal soleh. Udah. Jadi orang yang ahli surga itu orang yang fokus supaya tidak menjadi ghaben pada hari kiamat. Nah, waladina kafaru, sebaliknya
Tadi orang mukmin dan beramal soleh. Waladina kafaru, orang yang kafir sudah konsepnya salah. Wa kadzabu bi ayatina, mereka juga membantah, mendustakan ayat-ayat Allah. Ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Maka sudah pasti begitu dimasukkan neraka nggak akan keluar lagi. Kalau kita masih mungkin bisa keluar. Apa berarti yang bisa mengeluarkan kita dari neraka? Coba. Iman. Kalau yang menyebabkan kita nggak perlu mampir neraka, amal soleh tadi. Jadi jangan pernah lepas iman. Tapi kalau kita pengen fauzul adim, jangan berhenti beramal soleh. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apapun kejadian kita, bukan musibah ini, bukan. Apapun kejadian kita, semua dalam genggaman ilmu Allah, izin Allah. Apakah kita kafir, apakah kita mukmin, semua dalam genggaman Allah. Wa may yu'min billah, kalau kita konsisten beriman pada Allah, yahdi qalbah. Nah ini jawabannya. Kalau tadi di awal kita tanyakan ke saya, males ya infak. Oh memang imannya lagi rendah. Sebab kalau imannya baik, sehat, yahdi qalbahu, rasa pelit yang menghantui hatinya pasti akan diubah oleh Allah dengan mendapatkan hidayah. Pasti. Rasa curiga pada suami, kenapa sih Ustaz saya curiga? Lah nggak usah nanya kali, berarti imannya sedang kering, yang menyebabkan Allah tidak yahdi qalbahu. Sebab kalau yahdi qalbahu, curiganya hilang. Rasa cukup, jengkel, itu adalah dampak dari imannya kering, tidak direfresh. Wallahu bikulli syai'in alim. Saya kurang tahu kenapa ayat ini sering dipinjam untuk musibah bencana alam ya. Musibahnya kata musibahnya. Oh kata musibahnya. Padahal ini rangkaian tentang kejadian kafir dan. Karena kita tahu betapa iman itu akan mempengaruhi dampak kita mendapat hidayah atau tidak. Oleh karena itu wa'ati Allah, taatlah kepada Allah selalu. Wa'ati Rasul, taat terus pada Rasul. Fa in tawallaitum, kalau kita itu niru orang kafir, membangkang, fa inna ma'ala rasulina al-balagul mubin. Ya sudah, batasan saya, Ustadz, ajengan, abuya itu cuma menyampaikan doang. Batasannya itu doang. Ibu-ibu ke anak batasannya cuma menyampaikan. Tapi kan kita tahu masalahnya. Dinasihati awan bengi tidak reaktif, berarti ada problem. Subjek yang sedang kita beri nasihat imannya kering, berarti salah kita. Kalau kita ingin menasihati orang, giring agar audien kita memperbarui imannya dulu. Oh lagi imannya kering, kok dinasihati hati. Karena yahdi qalbahu itu adalah semayan setelah imannya diperbarui. Apa sih iman itu? Yang pertama tadi itu bertasbih. Jangan coba-coba menganggap Allah itu nawakis kurang dan menganggap Allah itu uyub, punya aib. Allahu la ilaha illa huwa wa 'ala Allahi falyatawakkal.